29 Januari 2025 adalah hari yang istimewa, terutama bagi masyarakat Tionghoa. Kenapa? Karena 29 Januari 2025 adalah perayaan Tahun Baru Chinese atau yang kita biasa sebut dengan Tahun Baru Imlek. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama berbincang dengan salah satu tokoh agama Buddha yang beliau juga seorang pemerhati tradisi dan budaya Tionghoa. Bersama kita hadir yaitu Romo Pandita Sudharma. Apa kabar Romo? Baik, selamat siang. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya Romo, tahun ini kita berada di Tahun Baru Imlek, yang mana pada tahun ini adalah, kalau tidak salah, sionya ular kayu ya, unsur kayu. Ular dengan unsur kayu. Itu kalau menurut Romo nanti bagaimana Romo untuk tahun ular kayu ini? Ya, bagi orang Chinese, ular ini sebenarnya lambang keuletan, ya, lambang keuletan, kegigihan, dan unsur kayu. Jadi ular ditambah dengan unsur kayu. Kayu ini sesuatu yang hidup. Dari 5 unsur yang ada di dalam falsafahnya orang Chinese, satu yang hidup, yang lain logam, api, tanah, ya, dianggap tidak hidup, tapi yang kayu ini hidup. Sehingga ada yang melambangkan ularnya hijau karena hidup. Jadi diharapkan tahun ini selain unsur ularnya gigih, giat, ya, pantang menyerah, juga hidup. Jadi artinya perekonomian dan lain-lainnya akan berkembang dengan baik. Oke, jadi ulet perlu yang namanya usaha yang gigih. Kalau di Buddhis perlu wirya dan aditana yang kuat agar setiap usaha, cita-cita yang ingin digapai itu bisa terwujud. Romo sendiri kalau sekarang usia sudah 6. Saya kalau berdasarkan sio, saya ini sio ayam. Nah, kalau besok tahun ular kayu ini, di kalender usia saya sudah 69. Ya, namun kalau itu masehinya, nanti saya berusia 67. Ya, jadi nanti jalan ke 68. Oh, berarti nanti yang dipakai nih, kalau misal Romo setahun bisa 2 kali happy birthday ya? Dua kali. Tionghoa rata-rata begitu. Perhitungan masehi, saya ulang tahunnya 2 Februari. Nah, tetapi kalau hitung Chinese kalendernya, kalender Imleknya, itu ulang tahun saya itu Cap Jigwe Cap Si, yaitu bulan 12 tanggal 14 atau hari ke-14. Kenapa bisa beda, Roh? Dari mana mulai menghitungnya kok bisa beda? Beda setahun malahan ya kan? Jadi gini, kalau saya lahir dari Cap Jigwe Cap Si, berarti menjelang 16 hari sebelum Xinjia, sebelum tahun baru Imlek. Nah, ketika saya lahir itu orang Tionghoa itu umur 1 tahun. Kemudian 16 hari kemudian kan ganti sionya. Umur saya jadi 2 tahun. Makanya terjadi perselisihnya begitu. Jadi kalau hitung masehinya nanti umur saya 67, tapi secara kalender umur saya 69. Dan itu sebenarnya banyak orang-orang Tionghoa banyak yang begitu. Ulang tahun 2 kali itu biasa. Jadi memang satu hitungan kalender Chinese, kalender Chandra Sengkala, itu yang disebut Yinlik. Yinlik itu bahasa Oktiannya Imlek. Dan satu lagi perhitungan Masehi. Jadi di dalam kandungan sudah hitung 1 tahun berarti. Betul. Jadi sebenarnya menurut agama begitu. Gitu. Ketika terjadi pembuahan itu kan sudah makhluk.
Ya. Nah, 9 bulan kemudian 9 bulan seminggu normalnya baru lahir. Jadi sebenarnya waktu lahir itu memang umur sudah hampir setahun. Sudah hampir Nah, setahun. ya kalau secara agama kan gitu. Ya. Nah, tetapi secara kalender pas lahirnya baru dihitung. Oke. Nah, Kembali lagi ke tahun baru Imlek. Jadi Romo sekarang saya hitung aja 69 tahun ya Romo ya. boleh. Ya, jadi selama 69 tahun usia Romo ini, apakah Romo sejak kecil sudah merayakan tahun baru ini? Ya, betul. Jadi memang orang banyak menilai saya ini agak fanatik dengan tradisi dan budaya Tionghoa. Nah, ini sebenarnya tidak salah karena saya lahir dan dibesarkan itu di sentralnya Chinatown. Kalau di Padang, Chinatown itu orang sebut kampung pondok. Nah, saya lahir dibesarkan itu di Pasar Tanah Kongsi. Pasar Tanah Kongsi itu sentralnya dari Chinatown, dan menurut sejarah Pasar Tanah Kongsi itu dibangun ya justru untuk membiayai pembangunan kelenteng Sehinkyong. Ya. Nah, itu jadi dekat rumah saya dengan kelenteng Sehinkyong itu kalau jalan kaki tidak sampai 5 menit, dekat sekali. Nah, jadi makanya saya dekat sekali dengan tradisi dan budaya Tionghoa, budaya Chinese. Ya. Romo bisa agak dekat Romo sama ini. Kayaknya saya kurang terdengar tadi. Ya. Tahun baru Imlek itu sendiri seperti apa Romo? Menurut pandangan Romo sebagai ya tokoh agama Buddha sekaligus sebagai pemerhati tradisi dan budaya Tionghoa. Ya, ini penjelasannya mungkin agak panjang. Tahun baru Chinese, orang Indonesia menyebut tahun baru Imlek, Ya. Chinese New Year bahasa Inggrisnya. Kalau di Malaysia, di rumpun Melayu disebut tahun baru Cina. Ya, sebenarnya memang itu tahun baru. Tahun baru menurut perhitungan orang-orang Chinese zaman dulu. Namun ada dualisme. Sebenarnya tahun Imlek, tahun Yinlik, nah Yinlik itu bahasa Mandarin yang kita gunakan sekarang itu kan 2576. Nah, Ya. 2576 itu perhitungannya sejak kelahiran Konghucu, salah seorang filsuf yang terkenal yang banyak membawa pengaruh terhadap budaya dan tradisi orang Tionghoa. Namun sebenarnya kalau kita pelajari sejarah, tahun Yinlik ini, tahun Imlek ini jauh ribuan tahun sebelum Konghucu itu sudah digunakan. Itulah kalau di wihara kita sering menyebut tahun baru Imlek 4723. Nah, itu disebut Huang Ti. Jadi itu ditetapkan oleh Kaisar Huang Ti dari dinasti Xia. Dinasti Xia itu adalah dinasti pertama di Tiongkok. Ya. Kemudian tahun ini berubah-ubah karena di Tiongkok mungkin ego dari raja-rajanya, kaisar-kaisarnya, setiap dinastinya dia ganti tahun. Ya, dia ganti tahun sampai akhirnya ketika hidup Konghucu, pengikut-pengikut Konghucu karena sangat menghormati Konghucu, mereka akhirnya menetapkan tanggal lahir Konghucu ini sebagai tahun pertama dari perhitungan tahun baru Yinlik Imlek ini, ya yang sekarang kita kenal dengan 2576. Ya, itu. Nah, sebenarnya memang kadang-kadang ada kekeliruan yang tidak disadari. Ya, ini mungkin kalau bisa kita berubah. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa juga. Ya, yaitu orang sering disebut perayaan Imlek. Perayaan Imlek itu apa? Ya, Imlek itu artinya Yinlik. Yin itu negatif, unsur negatif. Jadi di filsafat Tionghoa ada dua unsur, Yin dan Yang. Yin itu positif, Yin itu negatif, Yang itu positif. Dilambangkan dengan matahari Yang dan kemudian bulan Yin.
Jadi Yinli itu, Imlek itu peredaran bulan. Kalau kita sebut tahun baru, kita sebut perayaan Imlek, ya. pasar murah Imlek, itu apa artinya? Masa tahun hari raya peredaran bulan, masa pasar murah peredaran bulan, kan harusnya pakai tahun baru. Malaysia betul, orang Malaysia selalu sebut tahun baru Cina. Tidak pernah mereka sebut perayaan Cina, mana ada. Ya, di perayaan Cina tidak ada, perayaan tahun baru Cina. Nah, kalau kita bahasa Inggris, Happy New Year. Nah, kalau kita sebenarnya Indonesia ya tahun baru Imlek, jangan disingkat. Panjang betul tahun baru Imlek, singkat boleh. Bilang saja Xinjia. Ya, Xinjia, Xinjia bahasa Hokkien. Xinjia bahasa Mandarin, artinya apa? Artinya tahun baru. Ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya mengapa dipakai Yinli ini? Karena nenek moyang orang Tionghoa itu di Tiongkok, mereka itu adalah masyarakat agraris, petani. Sehingga mereka butuh penanggalan yang dekat dengan perubahan alam. Nah, akhirnya diambillah tahun Imlek ini. Tapi sebenarnya tidak murni juga itu peredaran bulan, sehingga ada yang menyebut kalender Imlek ini ada Yin Yang Lik. Jadi dua. Jadi mereka juga berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Jadi kalau untuk tahunannya, musimnya mereka pakai pedoman matahari. Kan di Tiongkok tuh negara subtropis, ada 4 musim. Ya, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, perhitungan ini berdasarkan peredaran matahari. Tetapi hari-hariannya, kapan air pasang, kapan angin berembus, mereka itu berdasarkan peredaran bulan. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya tahun baru orang Tionghoa itu adalah perpaduan antara penanggalan atau Chandra Sengkala dan Surya Sengkala. Ya, luar biasa Romo. Terus kalau tahun baru Imlek itu kan identik 1 naga, 2 barongsai, 3 angpau pasti ya, angpau. Nah, tapi saya ada perhatikan juga di beberapa masyarakat Tionghoa itu kan satu lagi lampion, Romo. Kenapa harus ada lampion di perayaan tahun baru Cina ini atau Imlek ini? Baik, karena banyak yang menyangkut ke tradisi perayaan Xinjia ini. Kita mulai dari Tenglong. Tenglong itu bahasa Hokkien, Tenlung bahasa Mandarinnya. Itu sebenarnya zaman dulu kan tidak ada listrik. Penerangan itu pakai lilin atau pelita. Pelita itu orang bilang pelita minyak, dari minyak dikasih sumbu. Zaman saya kecil masih pakai itu. Jadi sebenarnya Tenglong itu penerangan. Dan ini ada pengaruh dari ajaran Buddha juga. Karena di dalam ajaran Buddha, cahaya itu sering diibaratkan, diartikan, dimaknai sebagai cahaya sinar terangnya Dharma ajaran Buddha. Karena Buddha sendiri mengatakan bahwa Dharma itu adalah pelita yang menerangi kegelapan alam semesta ini, yang menerangi kegelapan hati nurani kita. Nah, orang Tionghoa juga mengambil hikmah itu, sehingga Tenglong itu dinyalakan, ya tujuannya adalah untuk penerangan. Kemudian mengapa merah? Nah, bagi orang Tionghoa warna merah itu warna khas untuk kebahagiaan, sukacita. Ya, jadi itu warna yang keberuntungan, warna berkah. Satu lagi warna emas. Jadi kalau kita lihat ornamen Xinjia ini, ornamen tahun baru Imlek ini selalu warna merah atau warna keemasan. Jadi emas itu lambang kemakmuran, kekayaan, ya. Dan merah itu warna kebahagiaan. Semua yang bahagia selalu merah. Orang ulang tahun, orang pernikahan, walaupun pengaruh barat kuat juga, akhirnya
pengantin banyak yang pakai selayarnya putih. Ya, ya. Nah, kalau tradisi Tiongkok dulu itu bajunya merah. Merah. Perempuan itu pakai baju merah, suntingnya warna-warna emas. Nah, karena dua warna itu adalah warna istimewa, melambangkan sukacita, melambangkan kebahagiaan. Nah, kemudian barongsai, Ya. naga. Nah, ini menarik. Saya kemarin cerita pada anak SMP. Ya. Kalau pada anak SD kan ceritanya menjelang tahun baru Imlek itu muncul makhluk monster namanya Nien. Nien itu merusak, mengganggu sehingga orang rakyat takut dengan monster Nien itu. Tapi sebenarnya itu falsafah. Ya, ya. Ya. Pergantian tahun Nien itu punya dua arti. Satu artinya adalah tadi makhluk monster tadi, dan Nien itu juga berarti tahun. Jadi sebenarnya itu filsafat bahwa setiap pergantian tahun itu ada yang harus diwaspadai. Oke. Ya, ada sesuatu yang mengancam sebenarnya. Ya, ya. Yaitu ketika orang tahun baru, semangatnya tidak baru, tekadnya tidak baru, punya harapan baru ya tidak tercapai. Bukan usir hantu ya. Ya itu sebenarnya kalau kita ambil maknanya begitu. Ya. Jadi dia itu lambang suatu perubahan itu pasti membawa suatu dampak yang tidak baik. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya. Nah, sekarang berganti tahun, kita tentu punya harapan baru. Tetapi kalau kita tidak barengi dengan niat yang baru, tekad yang baru, semangat yang baru, mana mungkin harapan baru itu bisa tercapai? Ya, ya. Nah, ini sebenarnya filsafat. Ya. Nah, jadi niat. Katanya niat ini takut dengan bunyi-bunyian keras. Ya, petasan. Ya, kalau kalau ceritanya kan belum punya petasan, mereka keluarkan panci, kuali diketok keras-keras. Kemudian juga takut dengan warna merah. Nah, itulah teglong tadi. Ya, kemudian juga baju merah. Mereka pakai baju merah. Karena niat ini takut dengan warna merah, berarti mengusir. Nah, ini mengandung filsafat juga. Warna merah, warna kebahagiaan. Kalau kita selalu bersyukur, selalu berterima kasih, mensyukuri apa yang kita miliki, tidak menyesali apa yang tidak ada. Nah, ini bahagia. Jadi sebenarnya semuanya ada maknanya. Makanya saya sering di wihara mengatakan bahwa kita harus memaknai, memberi makna dan hikmah setiap perayaan agar dia tidak berlalu secara sia-sia saja. Ya, ya, ya. Nah, jadi naga begitu juga. Naga ini ada kesamaan juga dengan agama Buddha. Naga kalau dalam agama Buddha itu salah satu makhluk di alam Catu Maharajika. Kalau tidak salah, makhluk naga itu di bawah kuasa dari Seta Tianluang, 4 raja dewa yang menguasai naga ini yang sebelah barat. Ya, kalau tidak salah namanya apa, saya tidak begitu hafal bahasa Mandarinnya. Pokoknya dari Catu Maharajika ini yang arah barat. Ya. Nah, itu yang menguasai naga. Dan kalau kita lihat di dalam sio ada 12 sio, hewan-hewan. Satu binatang ini yang kita katakan astral. Jadi makhluk mitos. Kalau ayam, babi, kambing, sapi kan tuh hewan biasa. Betul. Tapi naga ini adalah binatang yang dalam mitologi. Sio naga ya. Sio naga. Kalau tahun sekarang, tahun nanti sio ular. Oh iya. Dan naga dan barongsai ini dianggap sebagai makhluk yang bisa mengusir energi negatif, energi yang tidak baik. Ya, segala kesialan, kemalangan, bencana, penyakit itu diusir dengan barongsai dan naga. Itu kepercayaan orang Chinese. Ya. Jadi di sini naga lebih identik ke sesuatu yang baik lah ya. Kalau kita lihat mitologi Barat itu kan naga cenderung yang bersifat merusak ya. Tapi kalau untuk mitologi dari Chinese, naga itu cenderung makhluk astral yang baik ya. Yang baik, mendatangkan keberuntungan. Beda dengan di Barat,
naga itu selalu dianggap sebagai hewan yang menakutkan, tidak baik, sehingga disebut monster. Betul. Ya, jadi dragon itu monster. Beda dengan orang Chinese. Ya, naga itu termasuk binatang yang dianggap sakral lah, Ya. mendatangkan kebaikan, keberuntungan. Oke, Romo. Selain beberapa hal itu, ada hal-hal lain yang saya perhatikan juga, dan juga beberapa dari teman-teman saya yang sampaikan bahwa kalau Imlek harus hujan. Kenapa? Ya, itu ada yang berpendapat begitu, tapi sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Karena mereka itu adalah petani. Hujan itu zaman dulu kan sesuatu yang sangat diharapkan. Ya. Ya, untuk pertanian. Imlek ini jatuhnya pada saat musim semi. Jadi awal musim semi itu orang merayakan tahun baru Imlek. Bunga-bunga, tanaman-tanaman mulai mekar, ya. Kemudian itu diharapkan menghasilkan. Ya, jadi turunnya hujan ini dianggap sebagai satu berkah. Tetapi juga tidak. Ya, berarti kita di Indonesia kita kan tidak iklim subtropis, kita Ya. tropis. Tropis. Jadi dulu ada yang mengatakan kita tidak perlu merayakan Imlek karena kan kita tidak mengalami 4 musim. Ya. Tapi sebenarnya itu keliru. Ya, merayakan tahun baru Imlek, Xinjia ini sebagai awal musim semi, itu musim semi dalam kehidupan kita, di mana semuanya mekar lagi, ceria lagi. Nah, itu sebenarnya kita maknai. Ya. Nah, Jadi yang bersemi adalah semangat baru, gitu ya, Romo. Semangat baru, kemudian aspirasi baru, inspirasi, cita-cita yang mulai tumbuh lagi. Hanya saja mungkin masa dulu karena petani, kalau tahun baru Imlek, Xinjia tidak turun hujan, wah ini gawat nih, nggak turun hujan, mungkin gitu ya. Ada lagi, Romo, kalau Imlek itu biasanya satu, tidak boleh mencukur rambut, dan tidak boleh, kalau tidak salah itu saya jarang sih lihat pas perayaan Xinjia itu ada yang menyapu. Kata orang kalau Xinjia tidak boleh nyapu. Itu kenapa, Romo? Kalau kotor rumahnya gimana? jadi sebenarnya gini, sapu itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Ya. Ya, kalau kita ada tamu di rumah terus kita nyapu, memang rasanya kurang hormat ya. Jadi tidak boleh nyapu itu sebenarnya pengertiannya, kalau kita mau merayakan sesuatu, ya rumah dibersihkan dulu. Oke. Nah, kemudian jaga kebersihan. Ya. Nah, memang kemudian dikaitkan dengan cerita, katanya kalau Imlek itu rezeki masuk. Nah, rezeki ini kadang-kadang bertebaran di mana-mana. Kalau kita tidak tahu, kita sapu, malah rezekinya itu tersapu keluar. Nah, itu kan ceritanya mitos. Orang selalu kaitkan dengan hal-hal yang mitos. Tapi sebenarnya pengertiannya adalah ketika kita Imlek, orang banyak tahun baru Imlek kita merayakan, orang datang ke rumah kita, masa kita nyapu? Nah, kalau cukur rambut sebenarnya ini anjuran. Ya, sebelum tahun baru Imlek, ya rapi-rapi dulu. Tata rapi ya. Saya juga begitu. Saya seminggu yang lalu sudah cukur rambut saya. Bukan pada hari-hari Imlek cukur rambut. Intinya tata diri, tata rumah. Gitu. Ya, tata diri, tata rumah supaya semua jadi rapi, bersih. Kira-kira begitu. Satu lagi lah, Romo, yang untuk mitos ini. Bukan mitos sih, tapi lebih saya amati kalau di kalangan masyarakat Tionghoa itu ada yang meletakkan, kalau tidak salah ya, seperti tebu di dekat pintu rumahnya. Itu untuk apa, Romo? Nah, sebenarnya tebu itu bukan pas perayaan tahun baru Imlek, bukan satu hari Xinjia. Bukan satu hari Itu Xinjia. dilakukan pada hari ke-8. Jadi tengah malam
hari ke-8 Imlek menjelang ke-9. Jadi pergantian antara 8 dan 9. Itu namanya Keng Tikong. Oh. Nah, ini memang menarik. Banyak masih dilakukan tapi orang tidak ngerti maknanya. Nah, saya pernah di dalam YouTube Dharma is My Way pernah saya share mengenai hal ini, dan itu adalah sharing saya yang sangat banyak, yang paling banyak followernya yang melihat. Jadi dari semua saya sering ceramah, uraian dan lain sebagainya di YouTube Dharma is My Way, tapi itu yang paling banyak karena memang mungkin banyak orang Tionghoa yang ingin mengetahui. Nah, itu Keng Tikong. Keng Tikong itu orang di Indonesia bilang sembahyang Tuhan Allah. Nah, jadi juga Tuhan Allah lagi. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah, kalau dalam pengertian sebenarnya itu adalah sembahyang kepada Yu Huang Sangti, Yu Huang Tati kalau bahasa Mandarinnya. Kalau bahasa Hokkiannya Yu Hong Siang Te. Ya, Yu Hong Siang Te itu adalah, kalau di Buddhisnya itu adalah Maharaja Dewa Sakra yang menguasai alam surga Tawatingsa. Jadi membawai ada alam dewa Tawatingsa dengan 33 dewa, itu rajanya. Dan orang Tionghoa, mitologi orang Tionghoa, sebelum masuknya agama Buddha, mereka baru sampai pada tahap alam Tawatingsa ini. Nah, sehingga mereka menganggap Yu Huang Sangti itu, Geong Siangte itu sebagai dewa tertinggi dan dikatakan itu adalah Tuhan. Ya. Nah, jadi mereka menganggap bahwa tanggal 9 itu adalah angka tertinggi. Ya. Angka tertinggi, bilang prima tertinggi, 9 itu hari lahirnya dari Geong Siangte, dewa sakra itu. Nah, jadi makanya menjelang tanggal 8 menjelang tanggal 9 mereka adakan sembahyang, dan sembahyang ini besar, sangat istimewa sekali, beda dengan sembahyang biasanya. Kalau Tionghoa itu sering sembahyang berluhur dan lain sebagainya, tapi ini istimewa, mejanya lebih tinggi, hidangannya lebih istimewa, dan kemudian ada tebu, sepasang tebu yang diletakkan di kaki meja bagian depan. Nah, ini ada kisahnya. Ternyata orang Chinese ini sama dengan Indonesia, suku bangsanya banyak. Ya, kalau Anda yang sering lihat di di TV-TV Chinese, banyak sekali, mungkin lebih banyak dari Indonesia. Ya, suku dari Mongolia, Manchuria, Tiongkok sendiri, ada suku Han, ya macam-macam. Ada, kalau itu suku ya, kalau lebih detail lagi, itu macam-macam, ada orang Hokkien, ada orang Guangdong, ada orang Hakka, dan macam-macam. Nah, ternyata mereka itu beda-beda. Sama dengan kita, budaya Batak dengan budaya Minang tidak sama. Di Tiongkok juga begitu. Nah, yang pakai tebu itu adalah orang-orang Hokkien. Yang suku bangsa lain tidak. Tapi kalau kemudian ada, ya mungkin mencontoh. Sebenarnya mengapa tebu? Itu ada kisahnya. Katanya nenek moyang orang Hokkien ini pernah satu saat menjelang Imlek itu diserang oleh musuh. Tiongkok itu kan banyak kerajaan sering perang. Jadi mereka waktu merayakan Imlek ini lari, justru evakuasi. Evakuasi kemana? Ke dalam rumpun tebu. Jadi ada hutan tebu, mereka masuk. Kita tahu tebu ini kan apa? Ketika mereka sudah lewat, tebu ini menutup lagi. Akhirnya selamat mereka. Tidak jadi dikejar, ditangkap oleh musuh. Nah, setelah musuh pergi, mereka kembali ke rumah masing-masing dan merayakan tahun baru Imlek, sembahyang kepada Tiankong tadi, Tikong tadi, Dewa Sakra tadi, dan sebagai ungkapan terima kasihnya telah diselamatkan oleh rumpun tebu. Mereka pakai sepasang tebu di meja sembahyang. Berarti harapan keselamatan harapan semoga mereka tetap selamat seperti dulu pernah diselamatkan oleh rumpun tebu.
Nah, Romo, tadi menarik ya. Ada nyangkut-nyangkut ke Tawatimsa dan Dewa Sakra. Berarti ini kan sudah masuk ke arah sinkritisme ya, antara budaya Tionghoa dan Buddhisme. Nah, kenapa kalau kita lihat pasti ya kebanyakan wihara-wihara, terutama yang di perkotaan di Indonesia ini, ikut serta merayakan Tahun Baru Imlek. Bahkan ada beberapa masyarakat luas yang menganggap bahwa kalau orang Buddha, orang yang beragama Buddha pasti merayakan Tahun Baru Imlek. Ya, sebenarnya tidak salah juga karena memang yang banyak diliput, itu kan, yang banyak diliput dan tersebar di media dan TV-TV nasional itu kan memang perayaan Tahun Baru Imlek karena meriah sekali. Nah, kalau menurut Romo, Tahun Baru Imlek itu atau Xinjia itu, apakah ada pesan religius dan spiritualnya? Baik itu dari pandangan Romo sebagai pemerhati tradisi dan budaya, ataupun kalau dari agama Buddha pasti sudah jelas ada nilai religinya. Bagaimana kalau untuk nilai dari tradisi dan budaya? Baik, ini mungkin penjelasan agak panjang. Yang pertama, saya lebih cenderung menggunakan alkulturasi, bukan sinkretisme. Ya, kalau sinkretisme itu ada yang hilang. Kalau akulturasi ini perpaduan yang harmonis. Nah, agama Buddha Dharma dengan tradisi dan budaya Tionghoa itu lebih ke alkulturasi. Jadi ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok, itu masih banyak perbedaan mengenai tahunnya. Ada yang mengatakan awal abad Masehi dan lain sebagainya. Pada waktu itu di Tiongkok sudah ada dua ajaran lah kira-kira. Ya. Yang satu Taoisme, orang Tionghoa bilang Tao Chiao, agama Tao. Yang satu lagi Konfusiusme. Nah, ini maaf, saya mungkin bicara terus terang saja dengan tidak maksud menyinggung siapapun. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya bukan sengaja, tapi sepanjang yang saya perhatikan. Nah, tadi kan disebut Pak Jun bilang saya pemerhati, saya memperhatikan. Nah, sebenarnya di Tiongkok sendiri ajaran Konghucu itu muncul di Tiongkok. Tetapi di Tiongkok sendiri itu tidak dianggap sebagai satu agama tersendiri. Ya, itu hanya sebagai satu ajaran filsafat, pendidikan dan moral. Ya, sampai sekarang begitu. Ya, kalau di Indonesia menjadi agama Konghucu itu tidak urusan saya lah. Tapi saya mengatakan apa yang sebenarnya. Pemerintah lah ya. Ya, jadi ketika terjadi akulturasi budaya itulah ya kemudian saling mengisi. Ya, agama Buddha terkenal sebagai agama yang sangat toleran, sangat terbuka, menerima budaya-budaya dan tradisi Tionghoa yang sudah ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Nah, kemudian terjadilah akulturasi budaya itu sehingga perayaan Imlek ini diadopsi. Dan memang kebetulan pula ada kesamaannya. Ya, dalam agama Buddha mengakui ada dewa. Di dalam agama di Tiongkok itu disebut agama masyarakat. Nah, jadi saya pernah tanya pada seseorang di Tiongkok itu mereka lebih sebut agama masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan agama masyarakat itu tadi perpaduan tadi. Ya. Jadi karena ada Imlek, mereka mengadopsi, merayakan. Dan ini sebenarnya tidak ada salahnya, karena memang saya harus bilang terus terang. Akhir-akhir ini banyak terjadi perdebatan entah dengan maksud apa. Imlek itu hari rayanya Konghucu. Orang agama lain tidak boleh merayakan. Bahkan kemarin ada di grup yang satu berdebat-debat. Nah, kamu tidak boleh merayakan Imlek lagi. Kamu kan Kristen, kamu kan Katolik, kamu kan Buddha. Ya, yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek itu Xinjia itu hanya orang Konghucu. Nah, ini juga keliru. Dan saya sependapat
Jadi sekarang di Indonesia itu ada Paguyuban Masyarakat Tionghoa PSMTI. Ya. Mereka ini mewakili kelompok komunitas Tionghoa. Ada orang Kristen, Katolik, Buddha, dan mungkin juga yang katanya Konghucu tadi. Tapi mereka ini lebih setuju bahwa Xinjiang itu tahun baru Imlek itu hari raya budaya, tradisi, bukan agama. Sehingga mereka menemui Menteri Agama PSMTI dan minta Menteri Agama hadir nanti pada waktu mereka mengadakan acara perayaan tahun baru Imlek bersama. Dan Menteri Agama baru kita ya setuju akan hadir. Nah, ini sebenarnya lebih betul. Ya, perayaan tahun baru Imlek itu bukan perayaan agama. Saya akui itu. Tadi saya jelaskan mengapa agama Buddha ikut merayakan. Karena budaya yang lebih dekat, dari sejak ribuan tahun yang lalu sudah terjadi akulturasi sehingga lebih dekat. Ya, orang Buddha menggunakan lilin, menggunakan dupa, nyong, bunga. Orang Tionghoa juga begitu. Makanya nyatu. Kalau yang lain boleh enggak? Orang Kristen, Katolik merayakan tahun baru Imlek boleh. Tapi tentu budayanya berbeda. Kalau kita di sini di wihara pasang Cai Sen Ye, dewa rezeki, dewa keberuntungan boleh karena dalam agama Buddha dewa diakui adanya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang Kristen, Katolik memasang gambar Cai Sen tentu agak bertentangan. Bukan tidak boleh, saya tidak pernah larang juga. Mau pasang ya silahkan. Pernah saya lihat, saya tanya, rupanya salah pengertian. Saya bilang kok dia pasang Cai Sen. Nah mereka jawab, itu kan gambar raja zaman dulu, itu bukan raja, itu dewa. Dalam mitologi Chinese ada dewa yang membawa rezeki disebut Cai Sen. Cai itu kan kesejahteraan, kemakmuran. Cai Sen Ye. Ini. Nah ini patungnya Cai Sen Ye, bukan raja. Ini bukan raja, ini dewa. Nah di dalam agama Buddha boleh. Karena dalam agama Buddha dewa diakui walaupun tidak disuruh Buddha untuk memuja dewa. Cuma itu. Ya. Nah, kemudian juga perayaan Imlek ini mengapa dirayakan dari wihara? Karena memang sejak dulu. Ya, tadi pertama budaya tradisinya sudah menyatu. Ya. Dan memang orang Buddha sendiri banyak yang masih mau merayakan tahun baru Imlek. Ya, dulu sebenarnya kalau kita mau mengakui mengapa tahun baru Imlek ini masih tetap ada walaupun sempat 32 atau 33 tahun dilarang dulu ya waktu zaman Orde Baru ya. Karena jasa dari agama Buddha. Orang agama Buddha walaupun dilarang secara sembunyi-sembunyi di wihara masih tetap mempertahankan budaya perayaan tahun baru Imlek. Kalau tidak ada, mana ada orang merayakan Imlek sekarang, tahu pun tidak orang lain. Tapi karena ada kelenteng-kelenteng, biara-biara yang masih memelihara tradisi dan budaya merayakan tahun baru Imlek ini, ada kue keranjangnya, ada angpaunya, ada jeruknya. Nah, budaya itu masih dipertahankan. Nah, ketika sudah dibebaskan oleh Gus Dur yang sangat besar jasanya, Bapak toleransi kita, ya sekarang lebih meriah lagi. Nah, barongsai dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itu. Dan tidak usah berkecil hati, walaupun tidak beragama Buddha, ya Anda tetap boleh merayakan tahun baru Imlek. Sebagaimana umat Buddha juga merayakan, ya bukan hanya boleh umat Buddha tidak, yang lain pun juga boleh. Selama dia masih merasa dia orang Tionghoa dan kemudian masih taat patuh menjalankan tradisi-tradisi, silakan saja merayakan tahun baru Imlek. Tentu saja dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di agama yang dianut. Ya oke Romo. Tadi Romo singgung masalah larangan ya, larangan merayakan tahun baru Imlek secara masif di Orde Baru. Kalau tidak salah itu 1967 kalau nggak salah, ya, sampai 2000.
menurut Romo, itu Romo sudah ada ya? Sudah. Apa motifnya? Jadi sebenarnya begini, ini politik. Politik ya? Politik. Saya waktu itu memang masih kecil, tapi saya tahu. Ya, waktu itu tahun 65 terjadi gerakan 30 September PKI. Nah, di mana terbunuhnya 7 jenderal. Tapi kita tidak bicara politik, ya. Itu cuma penjelasan saja. Nah, kemudian timbul gerakan untuk menumpas PKI ini. Ya. Nah, PKI itu kan Partai Komunis Indonesia. Dikatakan bahwa PKI itu berafiliasi atau di bawah kendali dari PKC, Partai Komunis Cina. Ya, ya. Sehingga anti PKI diidentikan dengan anti Cina. Ya. Itulah politik. Jadi sehingga waktu itu dilarang. Saya tahu itu. Ya, saya waktu itu masih SD lah. Ya, sekolah-sekolah Tionghoa ditutup. Ya, kemudian semua yang berbau tradisi Tionghoa dilarang. Tulisan-tulisan Tionghoa disuruh turunkan. Ya, pokoknya sangat diskriminatif. Tetapi ya, tentu saja saya bilang tadi itu politik. Tidak sebenarnya begitu. Sebenarnya tidak ada hubungan. Ya, ya, ya. Orang Chinese di Indonesia itu sudah warga negara Indonesia. Betul. Saya sudah warga negara Indonesia sejak lahir. Papa saya warga negara Indonesia, saya warga negara Indonesia. Betul. Nah, jadi itulah ya, dilarang itu karena ada pengaruh-pengaruh politik. Tapi untung akhirnya salah satu presiden kita, Gus Dur, Abdurrahman Wahid ya, beliau ini berpikiran terbuka, sangat toleransi, ya, kemudian beliau menyadari hal ini dan mencabut larangan tersebut, sehingga akhirnya bebaslah kembali orang mengekspresikan budaya Tionghoanya. Sebenarnya waktu dilarang itu yang tetap merayakan tetap ada, termasuk keluarga saya. Ya, ya. Makanya saya itu jadi pemerhati karena dari kecil saya sudah terbiasa dengan budaya Tionghoa dan itu tetap dirayakan walaupun secara sembunyi-sembunyi. Ya. Dulu kalau merayakan Imlek, rumah dikunci, ditutup pintunya supaya tidak kelihatan, tidak ada barongsai. Nah, tapi ada yang khas di Padang, Sumatera Barat ini, yang dibilang Aranah Minang ini, ternyata ada istimewanya. Setelah saya dewasa baru saya tahu. Ya, ternyata di Padang ini dari dulu, mungkin karena kedekatan dengan para pejabatnya, atraksi barongsai naga itu dari dulu sudah ada. Zaman Orde Baru pun sudah ada. Saya tidak tahu gimana bersinggungan dengan politiknya, tidak tahu. Tapi ada. Jadi kalau sekarang orang yang barongsai, bagi saya tidak terlalu asing, karena waktu saya kecil dulu sudah ada barongsai juga, walaupun zaman Orde Baru. Nah, kira-kira gitu. Oke lah. Jadi lebih kaitannya ke politik ya, Romo. Ya. Tapi karena tadi saya berpikir juga di masa itu seharusnya untuk pendidikan, mohon maaf ya untuk yang lainnya, untuk pendidikan kan seharusnya masyarakat Tionghoa lebih baiklah daripada masyarakat yang lain. Apakah tidak ada yang bisa untuk masuk ke ranah politik ketika itu? Nggak tahu, sejak dulu orang Tionghoa ini agak alergi dengan politik. Iya, iya. Karena mungkin sudah ada pengkhususan. Ya, mereka itu dagang. Ya, walaupun tidak semua pedagang sebenarnya. Dan juga ada kelompok-kelompok yang sebenarnya orang Chinese juga. Entah dengan pertimbangan apa, saya ingat betul. Waktu itu ada kelompok orang Tionghoa yang juga belum mengatakan sudah tidak usah merayakan Imlek lagi, seperti saya bilang tadi. Iya, iya. Mungkin karena faktor agama, nggak tahu saya. Ya, bahkan saya pernah mengalami sekolah, guru saya orang Chinese juga. Besok mau Imlek, dia bilang, besok tidak boleh libur, besok ada ulangan, besok ada ujian. Saya sedih sekali. Ya, mengapa kok sampai dilarang gitu? Dan atau sampai sekarang saya tidak tahu juga, karena
beliau guru saya ini sudah meninggal ya. Ya. Tak bisa saya tanya Tanyakan, apa ya. itu dulu orang Chinese kok melarang Ya, merayakan tahun baru Imlek. Tapi karena orang tua saya itu gigih. teguh Ya. mempertahankan tradisi dan budaya, tetap disuruh libur. Tetap disuruh libur. Dan orang tua saya tak mau buat surat anak saya sakit, tak mau. Ya. Ya itu kan bohong kan. Betul. Bilang kalau besok ditanya guru mengapa kamu tidak hadir belajar sekolah, bilang saja kami merayakan Imlek. Oke. Ya, jadi itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan budaya Imlek dan menjadi pemerhati perkembangan budaya dan tradisi Tionghoa. Oke, Romo. Mantap sekali ya. Memang kita harus mau belajar lah ya, mau belajar. Termasuk kami ya, saya sendiri di Padang ini kan yang Buddhisnya, yang non Chinese itu kan nggak banyak. Mau tidak mau, kami juga harus sedikit banyaknya belajar tentang budaya ini karena kami bersinggungan dengan yang mayoritas adalah masyarakat Tionghoa. Jadi luar biasa tadi Romo penjelasannya. Terakhir Romo, dengan dicabutnya Inpres nomor 14 tahun 67 dan masyarakat Tionghoa diberikan kebebasan untuk merayakan tahun baru Imlek, apa pesan Romo untuk generasi selanjutnya, terutama untuk kalangan masyarakat Tionghoa? Ya, sebenarnya ini sudah sering saya sampaikan. Ya, saya di usia yang sudah 69 tadi dibilang ya. Ya, 69. Kan menjelang 70 ya. Ya, Tapi saya bersyukur saya masih sehat. Sehat fisik, sehat jasmani, sehat juga pikiran. Ya, itu yang paling penting. Pikiran sehat. Dan saya sebenarnya gigih. Betul. Kalau Ya, lihat saya akui itu. Facebook saya ada dua, Facebook Wihara saya kelola, Facebook Wihara Buddha Warman, dan Facebook saya sendiri Sudarma SL, Romo Sudarma SL, dan satu lagi YouTube. YouTube saya tidak punya pribadi, itu YouTube Dharma is my way. Saya tidak mencari follower, saya hanya ingin berbagi, karena di usia saya yang segini mungkin banyak manfaat yang bisa diambil dari saya. Pertama mengenai ajaran Buddha, karena saya beragama Buddha itu dari kecil sampai sekarang sudah berusia 69 tahun. Dan kemudian saya sangat interest, ya sangat tertarik dan memperhatikan budaya Tionghoa. Saya sering berbagi, tetapi karena keterbatasan saya, nah ini baru sekali ini podcast kan. Yang dulu enggak. Dulu saya rekam, bisa foto, ya saya buat video, saya kasih narasi, kadang-kadang tulisan. Tujuan saya itu mau berbagi. Betul. Tapi sayang, ya saya juga tidak tahu mengapa banyak di kalangan wihara kita sendiri, komunitas kita sendiri, mungkin ada yang tidak membaca, mungkin juga tidak ada yang mendengar. Betul. Sharing-sharing di Dharma is my way itu. Sampai anak saya bilang, percuma aja Bapak capek-capek mengetik, ya sharing-sharing, ngomong-ngomong, tidak ada yang mendengar. Orang sekarang tuh tidak suka yang panjang-panjang, suka yang pendek-pendek saja. Ini panjang loh, jangan-jangan nggak ada yang dengar. Mudah-mudahan, ya. Tapi saya bilang begini, tugas saya itu men-share. Betul. Mau didengar orang, nggak dengar orang, saya tidak tahu. Kesadaran lah ya. Nah, saya tidak bisa maksa juga. Ya. Dan kewajiban mereka sebenarnya, kalau Pak Jumadi tadi bilang, supaya tahu, karena komunitas Buddha kita ini mayoritas orang Chinese. Betul. Itu betul. Cuma Pak Jung dan beberapa guru-guru yang orang Jawa. Yang ya turunan Jawa. Saya kepada Bante, kepada guru-guru di sini selalu saya bilang, Anda itu hidup di tengah-tengah komunitas Tionghoa, hendaknya sedikit banyak Anda mengetahui, betul, memahami budaya Tionghoa, karena pendekatan budaya itu sangat manjur. Ya. Tapi kadang-kadang ini tidak diperhatikan. Justru oleh yang Chinese sendiri, pendeta kita, guru-guru kita kan banyak yang Chinese kan, tapi mereka juga awam mengenai tradisi dan budaya Chinese. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya. Sementara yang lain
yang dulu mungkin termasuk memusuhi budaya Tionghoa, budaya Chinese, sekarang malah merapat. Kita lihat kadang-kadang aneh-aneh. Betul. Ya, tempat ibadah yang dulu sama sekali tidak bersentuhan dengan budaya Chinese, budaya Tionghoa, sekarang meriah. Betul. Nah, masa wihara yang ketinggalan. Ya. Padahal kita dari dulu, Betul. kita termasuk yang mempertahankan. Sehingga ketika Gus Dur membuka keran untuk mengekspresikan budaya Tionghoa, kita ini tak kagok. Ya. Karena dari dulu wihara sudah begitu. Contohnya pasar murah. Pasar murah ini waktu zaman Orde Baru sudah ada. Tapi kita tidak berani mengatakan pasar murah Xinjiang. Kita adakan dalam rangka Xinjiang, tapi namanya pasar murah Cap Gome. Cap Gome. Nah, Cap Gome ini juga kita tidak bilang Cap Gome. Pasar murah Maga Puja. Karena perayaan Maga Puja itu bertepatan dengan Cap Gome. Ya, jadi tetap kita adakan. Nah, inilah kira-kira yang saya pesankan. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat di komunitas Buddha, khususnya di Wihara Buddha Warman Padang ini, mari sama-sama kita lebih memahami, mengambil hikmah dan makna dari tradisi dan budaya Tionghoa. Tentu saja yang tidak bertentangan dengan Buddha Dharma. Ada yang bertentangan, ada. Semua budaya itu ada cocok dengan agama, sesuai dengan agama atau tidak. Betul. Kalau yang tidak, jangan kita ambil. Itu di semua tradisi. Nah, itu. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan himbauan saya ini bisa didengar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Baik Romo, terima kasih Romo. Ya, teman-teman semua, luar biasa ya. Romo Sudarma ini salah satu tokoh ataupun Romo yang saya temui yang luar biasa. Pertama, beliau ini gigih dan tekun sekali untuk belajar agama Buddha. Kenapa? Karena beliau juga merupakan seorang tokoh agama. Tapi tidak kalahnya adalah kalau kita perhatikan, Romo Sudarma ini juga sangat-sangat teguh, sangat-sangat gigih membaca dan mempelajari sejarah ataupun tradisi-tradisi serta budaya dari masyarakat Tionghoa. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena memadukan antara agama dan budaya. Dan ini satu hal yang tadi saya bilang ya, luar biasa sekali. Mungkin saya bukan mengecilkan Romo yang lain ataupun pemuka agama yang lain. Belum tentu ada yang bisa seperti ini, yang menselaraskan antara pembelajaran agama dengan budaya masyarakat Tionghoa ataupun agama dengan budaya. Dan Romo Sudarma ini selalu bisa mengemas dengan sangat baik, dan itu memang istimewanya dari kita ya, khususnya adalah agama Buddha. Baik. Terima kasih Romo untuk waktunya. Terima kasih, luar biasa sekali. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk berbincang lagi, tentu saja dengan topik yang mungkin lebih menarik. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar ataupun ingin mengajukan pertanyaan, silakan nanti dituliskan di kolom komentar. Dan kami akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Oh, ada yang lupa Romo. Selamat Tahun Baru Imlek. Oh iya, ya selamat Tahun Baru Imlek. Ya, Xin Nian Kuai Le, Wan Se Ru Yi, Shen Ti Jian Gang, Gong Xi Fa Zai. Gong Xi Fa Zai, ya.